Beberapa waktu yang lalu kita membahas jemaat di Efesus. Ya, jadi kita belajar 7 jemaat atau 7 gereja di kitab Wahyu. Gereja Efesus, masih ingat ya kemarin ya, ini gereja kaya, gereja yang penuh dengan kesemarakan ajaran sesat, gereja yang luar biasa, tapi akhirnya gagal di hadapan Tuhan karena Tuhan mencela karena gereja ini gereja yang melayani tidak dengan kasih. Mungkin awal mulanya mereka melayani dengan kasih, tapi lambat laun pelayanan mereka jadi liturgis. Gereja ini menjadi intuisi religi yang formal dan Tuhan mencela. Dari situ kita dapat belajar sebaiknya jangan sampai kita menjadi gereja yang beribadah, yang melayani itu formalitas. Gereja Efesus adalah contoh, padahal mereka sungguh-sungguh giat melayani Allah. Tapi dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Ini tantangan. Nah, hari ini kita belajar dengan jemaat di Smyrna. Gereja ini layak untuk diteladani. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam lagi, kita akan membaca natsnya terlebih dahulu. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kata Smyrna itu berasal dari kata mir atau mur. Masih ingat ya, persembahan orang Majus, mereka membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi mur itu bubuk untuk wangi-wangian. Jadi arti kata Smyrna itu adalah wangi. Jadi ini gereja yang wangi. Smyrna itu adalah kota yang besar, kota pelabuhan, kota yang indah. Kalau Efesus atau gereja Efesus sampai sekarang sudah tinggal puing-puing. Tapi Smyrna atau kota Smyrna sampai sekarang masih ada. Namanya Izmir, terletak di Turki. Dia termasuk 3 kota yang besar di Turki. Ada Istanbul, ada kota Ankara, ada kota Izmir. Tapi dari 3 kota tadi, kota Izmir adalah kota yang paling indah. Pelabuhannya, lautnya luar biasa. Nah, kalau ingat gereja Smyrna, gereja ini mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus karena Tuhan tahu bagaimana kesusahan mereka. Kesusahan di sini tentu memiliki pengertian sesuatu yang tidak disukai secara lahiriah. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Contoh misalnya, kesusahan yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang memberi kesusahan yang terjadi pada Ayub. Ayub mengalami kesusahan secara fisik yang luar biasa. Contoh misalnya, Rasul Paulus yang punya persoalan dengan duri dalam daging dalam tubuhnya. Kurang apa hebatnya Rasul Paulus? Kurang apa pengabdian pelayanan Rasul Paulus? Tapi inilah Rasul yang tidak pernah menyerah dengan persoalan. Dia punya persoalan dalam tubuhnya yang disebut dengan duri dalam daging. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Cukup kasih karunia. Apakah dengan Tuhan berkata cukup kasih karunia aku lalu kemudian Rasul Paulus meninggalkan pelayanan? Tidak. Paulus lah yang bilang, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kelemahan, aku kuat. Karena ada kuasa Tuhan yang bersama dengan aku. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kesusahan ini, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak tidur. Bahwa Tuhan bukan tidak tahu kesusahan kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Tapi dalam kondisi seperti ini, apakah saya dan saudara tetap setia atau tidak melayani Tuhan? Apalagi dikatakan di situ, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kemiskinan di sini itu memiliki pengertian miskin secara ekonomis. Jadi ada 2 kata Yunani yang diartikan miskin. Satu, dia miskin tidak punya harta, tapi dia masih bisa bekerja. Dengan dia bekerja, kemudian dia dapat uang dan kekurangannya dapat dicukupkan. Yang kedua, miskin dalam arti tidak punya apa-apa. Selain tidak punya apa-apa, juga tidak punya pekerjaan.
atau tidak bisa bekerja. Sama kayak kita sekarang ini. Ya, pandemi saat ini, virus corona saat ini membuat pelayanan Papi tidak ada sama sekali. Hampir 2 tahun kita tidak punya pelayanan. Dan Anda tahu dong, kalau Papi nggak punya pelayanan, kita dapat berkat dari mana? Kita dapat uang dari mana? Tapi Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu kemiskinan kita. Dalam kondisi seperti ini, yang dituntut oleh Tuhan setia atau tidak? Kenapa Tuhan menuntut mereka setia sampai mati? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah pribadi yang setia kepada gerejanya, bahkan setia sampai mati. Nah, ini ada kisah nyata tentang pemimpin gereja di Smyrna. Dia hidup pada tahun 150-an, namanya Polikarpus. Siapa? Polikarpus. Polikarpus ini adalah seorang uskup di Smyrna. Suatu hari dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi. Smyrna ini di sana banyak kuil-kuil Roma, bahkan ada dewi Roma. Orang-orang atau gereja di Smyrna ini nggak ada masalah dengan banyaknya kuil. Tapi masalah mereka disuruh untuk menyembah kaisar. Itu persoalannya. Jadi ada diberlakukan sebulan sekali di mana mereka harus membakar dupa, dan kemudian mereka mengatakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Dominus et Deus istilahnya dalam bahasa Latinnya. Nah, lalu kemudian Polikarpus disuruh untuk membakar dupa dan menyembah kaisar. Mengatakan dengan mulutnya bahwa kaisar adalah Tuhan. Polikarpus tidak mau. Bahkan orang yang menangkapnya karena hormat sama Polikarpus, dia bilang, udah nggak apa-apa lah, omongin aja. Tapi kan walaupun kamu tidak menyembah, kamu ngomong saja supaya kamu dihindari dari eksekusi mati. Jadi kalau dulu tidak mau menyembah kaisar akan dihukum mati. Polikarpus kemudian menarik napas dan dia berkata, 86 tahun saya melayani Yesus, tapi selama itu dia tidak pernah bersalah kepada saya. Apakah saya harus mengingkari kesetiaan Tuhan saya kepada kesetiaan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya? Polikarpus menolak. Waktu dia menolak, diberi kesempatan lagi untuk menyangkali Yesus dan suruh menyembah kaisar. Polikarpus nggak mau, dan nggak berapa lama api membakar tubuhnya. Dalam keadaan dia dibakar, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur karena aku terhisap dalam cawan penderitaan sebagai saksi-saksi Kristus, setia sampai mati. Waktu Ambon pecah perang antara Obed dan Acang, ada orang yang memprovokator Ambon, lalu kemudian Kristen dan Islam berperang. Ada anak Tuhan namanya Roy Ponto, dia ditangkap, lalu kemudian dikasih kesempatan, kalau kamu menyangkali Yesus, kamu tidak dibunuh. Tapi kalau kamu menyangkali Yesus, kamu akan dihukum mati, dibunuh. Pedang sudah disiapkan untuk menyembelih lehernya Roy Ponto. Ini kisah nyata. Dikasih kesempatan sangkali Yesus, Roy Ponto berkata, beta Laskar Kristus, dipukulin, diinjak-injak, mukanya penuh dengan darah. Dikasih kesempatan lagi, sangkali Yesus. Kalau kau sangkali, kau tidak mati. Tapi kalau kau tetap percaya kepada Yesus, kau akan mati. Roy Ponto menarik napas, melihat ke langit dan kemudian berkata, beta Laskar Kristus. Dikasih kesempatan yang ketiga kali. Roy Ponto tidak mau, dan dia bahkan berteriak dengan lantang, beta Laskar Kristus. Setelah dia mengatakan demikian, lehernya ditebas dan kemudian rambutnya dan kepalanya digantungkan di bawah jembatan. Roy Ponto mati setia sampai akhir. Tidak semua kita mengalami hal seperti itu. Tapi jangan lupa kalau kita ini adalah saksi Kristus. Katakan amin. Paling tidak hari ini kita diingatkan, yuk jadilah gereja Smyrna akhir zaman. Yang walaupun mereka punya kesusahan, yang walaupun mereka kerap difitnah, yang walaupun mereka kerap kekurangan, tapi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus tahu kondisi yang mereka alami. Bukan Tuhan Yesus nggak ngeh. Tuhan Yesus ngerti apa yang terjadi. I know, kata Tuhan, aku tahu kesusahanmu.
Dalam kondisi seperti itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi. Selain ada pujian dari Tuhan Yesus, juga gereja Smyrna mendapatkan peringatan supaya mereka setia sampai mati. Nah, kemudian ada perjanjian, P yang ketiga, perjanjian. Perjanjiannya apa? Ayat yang ke-11. Haleluya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, perjanjiannya apa? Kalau menang maka Tuhan berjanji apa? Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kekal. Sebelumnya itu ada juga janji Tuhan. Kalau mereka menang, kalau mereka setia, dalam ayat 10 bagian B, apa perjanjiannya? Kalau mereka setia sampai mati, maka Tuhan menjanjikan kepada mereka apa? Mengaruniakan kepada mahkota. Nah, perhatikan di sini ada dua istilah yang perlu dicermati. Yang pertama mahkota kehidupan, dan yang kedua yaitu kematian yang kedua. Mahkota itu bukan syarat masuk surga. Amin. Amin. Mahkota atau pahala itu adalah atribut atau sesuatu yang nanti akan kita bawa ke surga. Untuk apa mahkota ini kita bawa? Untuk kita persembahkan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Coba kita buka dulu ayat referensinya. Wahyu pasal 4 ayat 10. Wahyu 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Cukup dulu, coba lihat di ayat yang pertama kalau nggak salah. Untuk mengetahui bahwa peristiwa ini terjadi bukan di dunia tapi di surga. Ayat yang pertama, coba baca Wahyu 4 ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Di surga ya. Jadi Wahyu pasal 4 ini adalah peristiwa yang terjadi di surga ya. Ini bukan di dunia. Jadi makhluk atau orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang yang berada di surga. Gitu. Tadi Michael baca ada ke-24 tua-tua, betul ya? 24 tua-tua itu adalah representasi apa representasi? Perwakilan gereja. Kenapa 24? 12 suku bangsa Israel, betul ya? 12 murid Tuhan Yesus, betul ya? Nah, artinya 12 suku bangsa Israel dan 12 murid Tuhan Yesus itu adalah gambaran. Jadi 24 tua-tua itu artinya adalah gambaran gereja atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi kalau kau lihat di dalam Wahyu pasal 4 tadi ada malaikat. Malaikat itu yang memuji menyembah. Ini lagunya sudah sering kita nyanyikan, lagu malaikat ini kan. Dalam bahasa Ibrani ya. Hasyir haya fi'u fi'afu yang pernah ada, yang ada dan yang datang. Makhluk dikatakan bersayap. Para penafsir kitab mengartikan bahwa makhluk bersayap ini adalah malaikat. Beda dengan 24 tua-tua tadi. Jadi kalau Anda perhatikan di situ ada 3 oknum ya. Betul ya, oknum pertama yang duduk di tahta. Siapa itu? Tuhan Yesus. Amin. Yang disembah. Malaikat-malaikat ini menyembah, menaikkan pujian. Keempat makhluk atau keempat malaikat ini memuji, menyembah. Dan waktu mereka menaikkan pujian, kemudian gereja keempat 24 tua-tua itu, baca lagi Noah ayat 10. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan. Dan mereka siapa mereka ini? Tua-tua. Karena 24 tua-tua. Apa yang dilemparkan ke 24 tua-tua ini kepada Yesus di hadapan tahtanya? Apa yang dilemparnya? Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, jadi mahkota itu bukan syarat masuk surga. Beda dengan kepercayaan agama lain. Di kepercayaan agama lain kau harus kumpulkan pahala, kau harus kumpulkan mahkota. Nanti ditimbang mahkotamu atau pahalamu lebih banyak gak dengan dosamu. Kalau pahalamu lebih banyak, kamu masuk surga. Kalau dosamu lebih banyak daripada pahalamu, kamu masuk neraka. Jadi kalau kita diselamatkan bukan karena pahala kita, kalau kita diselamatkan bukan karena mahkota kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus. Sepakat katakan amin? Gereja Smyrna disuruh oleh Tuhan supaya mereka setia sampai akhir. Dan kalau mereka setia sampai akhir, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka mahkota. Jadi kita harus mengejar mahkota. Rasul Paulus bilang, aku berlari sampai tujuan, sudah disediakan mahkota kepadaku. Jadi kita mencari mahkota bukan untuk supaya kita masuk surga. Kita sudah punya jaminan masuk surga ketika kita beriman kepada Yesus. Amin. Tapi waktu kau beriman kepada Yesus, Tuhan suruh kau untuk apa? Mengejar mahkota. Jangan sampai kau pulang ke surga dengan lenggang kangkung. Ke surga tidak membawa mahkota, tidak ubahnya seperti orang yang masuk dengan telanjang tanpa menggunakan pakaian. Malu. Gak berani mendekat Tuhan. Ada mahkota yang harus kita bawa nanti ke surga. Untuk apa? Bukan supaya kita masuk surga. Untuk apa kita bawa mahkota ini? Supaya kita pakai di surga dan kemudian kita lemparkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Itu mahkota. Lalu kemudian dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, kematian yang kedua itu menunjuk pada neraka. Arti kematian yang kedua di sini jangan diartikan ini neraka. Kalau kita cermati secara tata bahasa, ada dua kata Yunani yang artinya tidak di situ. Nah, jadi kalau diartikan sebenarnya kalimat ini bunyinya begini. Ia tidak akan pernah menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi arti kematian yang kedua ini mau menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Yesus atau orang yang menang atau orang yang setia, dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Gitu. Jadi ini penegasan ya, bukan berarti kalau seandainya dia kalah, dia tidak menang, kemudian dia masuk neraka. Kematian yang kedua di sini ini menunjukkan atau berhubungan dengan mahkota tadi. Maka maksudnya bisa jadi orang masuk surga tanpa punya mahkota. Betul? Ya, tapi Tuhan ingatkan, seperti gereja Smyrna dong. Kau harus punya mahkota. Gitu. Ada perjanjian kalau kau menang, kau tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kalau kau setia sampai mati, kau akan beroleh apa? Mahkota. Jadi nggak boleh dipisahkan antara mahkota dengan kematian yang kekal di sini. Karena kalau nanti kematian yang kedua itu diartikan neraka, maka kita bisa punya anggapan, oh kalau kayak gitu orang percaya kepada Yesus, keselamatannya bisa hilang. Tidak. Ayat ini bukan mau menegaskan atau bukan mau berbicara bahwa keselamatan dalam Yesus itu bisa hilang. Anda nangkap maksudnya? Hello? Kenapa kita nggak percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang? Kalau Anda bilang bahwa keselamatan itu bisa hilang, berarti pekerjaan Yesus di kayu salib itu sia-sia. Amin. Kalau Anda bilang keselamatan itu bisa hilang, berarti Anda lah yang menentukan keselamatan itu. Tidak. Kehidupan yang kekal, keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya, yang dituntut di situ hanya percaya. Bukan dikatakan barang siapa punya mahkota. Bukan dikatakan barang siapa yang tidak berdosa. Barang siapa percaya tidak akan binasa.
Artinya ada jaminan kehidupan kekal, ada kepastian keselamatan.